Dan untuk memunculkan objek yang baik tidak semudah pada saat masih sehat tentunya. Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Membicarakan kematian sepertinya adalah hal yang sangat menyeramkan dan tabu. Namun kematian tidak dapat dihindari oleh makhluk apapun. Dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapapun. Dalam Dhammapada Yamakawaka ayat 16 dijelaskan bahwa dalam kehidupan ini ia berbahagia. Dalam kehidupan yang akan datang juga ia berbahagia. Dalam kedua alam kehidupan, si pembuat jasa kebaikan akan berbahagia. Ia bergembira dan berbahagia menikmati buah dari perbuatan baiknya. Syair Dhammapada ini menjelaskan bahwa perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, yaitu di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Namun kelahiran suatu makhluk juga ditentukan, yaitu oleh objek yang muncul pada saat makhluk itu menjelang ajal. Dalam Abhidhamma dijelaskan ada 3 jenis objek yang muncul dan yang menentukan kelahiran suatu makhluk di alam berikutnya. 3 jenis yang menjadi objek dalam proses kematian bagi makhluk yang belum terbebas dari kekotoran batin, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dan tentunya hanya 1 dari 3 jenis objek ini yang akan muncul pada saat detik-detik seseorang akan meninggal dunia. Yang pertama adalah objek berupa perbuatan atau kama aramana, yaitu perbuatan baik maupun perbuatan jahat yang diperbuat sepanjang hidupnya. Jika ingatan yang muncul tentang kebaikan, yang muncul menjelang ajal, maka akan terlahir di alam yang bahagia. Dan sebaliknya, jika ingatan tentang kejahatan yang muncul, maka akan terlahir kembali di alam yang menderita. Inilah pentingnya ketika kita masih hidup, seharusnya selalu memunculkan pikiran-pikiran positif dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkesan, sehingga mengkondisikan seseorang terlahir di alam bahagia. Dan yang kedua adalah objek berupa tanda perbuatan atau kama nimitta aramana. Hal ini berkaitan dengan peralatan atau sarana berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan sepanjang hidupnya tentunya. Misalnya, seseorang teringat akan tempat seperti contohnya candi, rupang Buddha, altar, atau tempat yang berkaitan dengan Sang Buddha, atau bahkan senjata yang pernah dipakai untuk melakukan kejahatan. Ini adalah simbol yang muncul sarana ketika seseorang akan melakukan perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Jika yang dilihat hal yang baik akan menyebabkan kelahiran di alam yang baik. Demikian sebaliknya, jika yang dilihat berkaitan dengan sarana untuk melakukan kejahatan, maka akan terlahir di alam yang rendah. Dan yang ketiga yaitu objek berupa tanda tujuan, yaitu gati nimitta aramana, menandakan alam kehidupan, yaitu muncul objek melihat alam-alam kehidupan sebagai tempat akan kelahirannya berikutnya. Misalnya muncul objek seperti indahnya alam surga,
di mana alam penuh dengan kedamaian, atau bahkan muncul alam yang penuh dengan api atau makhluk-makhluk yang menyeramkan. Dari sinilah kita penting sekali untuk membantu memunculkan objek yang baik ketika seseorang menjelang ajal, seperti contoh yang ada di sinetron atau di film-film. Ketika ada adegan seseorang akan meninggal, ada yang membantu untuk menyebut nama Tuhannya atau membantu memunculkan hal-hal yang baik, mengingatkan hal-hal yang baik. Hal ini penting sekali karena ketika seseorang akan meninggal dunia, hal ini penting sekali karena ketika seseorang akan meninggal dunia, fisik maupun batinnya akan semakin melemah. Dan untuk memunculkan objek yang baik tidak semudah pada saat masih sehat tentunya. Dengan bantuan semacam ini tentunya akan membantu memunculkan pikiran yang baik. Sebagai akibat dari detik-detik terakhir yang dipenuhi dengan pikiran baik, ia akan terlahir di alam yang bahagia. Di masyarakat kita sering kita dengar ketika melihat jasad seseorang dilihat dari wajahnya, ada yang tersenyum. Masyarakat kita mempercayai bahwa orang tersebut masuk surga. Demikian juga sebaliknya. Pandangan semacam ini tentunya sangat sesuai dengan pandangan agama Buddha, yaitu di mana ada 3 jenis objek yang muncul pada saat seseorang menjelang ajal. Bisa saja yang muncul adalah objek yang baik ataupun objek yang buruk. Seperti yang pernah saya ceritakan pada video terdahulu, ada seorang biku yang terlahir menjadi kutu jubah. Namun biku ini terlahir menjadi kutu hanya selama 7 hari, karena setelah itu kutu ini meninggal atau mati, kemudian terlahir di alam surga. Mengapa bisa demikian? Karena biku Tissa yang bernama Tissa, pada saat menjelang ajal, biku Tissa teringat atau melekat terhadap jubah yang baru diterimanya, tetapi belum sempat dipakai. Nah, karena karma buruk yang tidak mendukung untuk hidup lebih lama menjadi kutu, hingga hanya 7 hari kutu ini hidup, kemudian meninggal atau mati dan terlahir di alam surga, karena kekuatan karma buruk yang tidak mendukung untuk lebih lama hidup menjadi seekor kutu. Jadi sahabat siswa Buddha, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Bagaimana kita bisa membantu keluarga kita, saudara kita, ketika kita melihat ada yang akan meninggal atau menjelang ajal, kita bisa membantu memunculkan pikiran-pikiran positif, objek yang baik untuk membantu kelahiran berikutnya. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya.